Om Swastiastu, selamat sore rekan-rekan dan sahabat Kubal Bolang yang saya cintai dan saya banggakan. Pada sore hari ini kembali berjumpa di Kubal Bolang Channel dalam seri Mahabharata episode ke-9 yang mengungkap kelahiran Pandawa dan Duryodhana. Mudah-mudahan semuanya admin jumpai dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Khusus bagi rekan-rekan yang baru menemukan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya rekan-rekan tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kubal Bolang Channel. Apabila rekan-rekan menyukai video ini, silahkan tekan tombol like. Segera bagikan kepada rekan-rekan dan sahabat kita. Bagi rekan-rekan yang ingin memberikan masukan, silahkan tinggalkan komentar pada video ini. Pandu telah menghabiskan waktunya beberapa tahun di pengasingan di tengah hutan. Ia merasa bahagia dengan cara hidupnya sendiri karena ia telah mampu menarik diri dari semua yang telah membuatnya merasakan ketidakbahagiaan. Seiring dengan waktu, sebuah kekhawatiran baru memasuki hatinya. Ia ingin memiliki anak karena ia mendengar bahwa manusia tanpa anak akan dihukum di neraka. Kekhawatirannya ini akhirnya dia sampaikan kepada Kunti. Karena kutukan sang resi, ia tidak mungkin menyentuh Kunti, itulah yang pasti. Sehingga ia meminta jika Kunti mau demi keselamatan kerajaan dan keselamatannya, membuat anak untuknya dengan seorang resi, seperti yang telah dilakukan oleh ibunya. Kunti tidak mau. Ia bahkan marah dan berkata, "Yang mulia, engkau adalah tuan dan suamiku. Aku memilihmu sebagai suamiku dulu karena aku akan bersamamu di surga ataupun di neraka. Ketika kau mati, aku akan mati bersamamu. Dan setelah kematian kutukan itu, tidak akan berpengaruh terhadap kita." Pada kehidupan yang akan datang, kita akan mendapatkan anak. Janganlah mencoba memintaku untuk melakukan sesuatu hal yang tidak bisa aku lakukan, tuanku. Hari demi hari berlalu, Pandu tidak dapat beristirahat dengan tenang. Siang dan malam ia menghabiskan waktunya dalam kesedihan, hanya memikirkan anak yang belum terlahir. Akhirnya Kunti kasihan pada raja yang sangat ia cintai. Karena rasa cintanya, Kunti pun bercerita tentang masa gadisnya, tentang kunjungan Resi Durwasa ke kerajaan Kuntiboda,
dan tentang anugerah yang telah dianugerahkan oleh Resi Durwasa kepadanya. Di akhir kalimat Kunti berkata, "Yang mulia, aku bisa mengobati kesedihanmu." Dengan serta-merta membuat sang raja menjadi sangat bahagia dan melupakan kesedihannya. Mereka pun sepakat memohon kepada Dewa Dharma untuk pertama kali, karena anak yang terlahir Dewa Dharma akan menjadi anak yang sangat berguna untuk kerajaan Hastinapura. Di sebuah taman Sata Srenga yang indah, Kunti kemudian mulai melafalkan mantra memanggil Dewa Dharma pada hari yang suci, ketika semua bintang dan planet nampak sangat indah. Akhirnya Kunti melahirkan seorang putra Dharma yang diikuti oleh sebuah wahyu yang mengatakan bahwa anak ini adalah lambang kebenaran yang sempurna, dan karena sifatnya ini ia akan termasyhur ke seluruh dunia. Anak ini bernama Yudhistira. Akhirnya Pandu sangat bahagia. Setahun telah berlalu. Kemudian Pandu meminta kepada Kunti untuk memberinya anak yang lain. Kali ini dia ingin mendapatkan anak dari Batara Bayu, Batara yang paling kuat dari semua dewa. Dengan argumentasi, ketika kebenaran didukung oleh kekuatan, tidak ada satupun yang mampu menghalangi perpaduannya, kata sang raja. Akhirnya Kunti pun menyetujui dan mulai mempersiapkan diri untuk memuja Batara Bayu. Suatu hari ketika hari suci, bulan bersinar terang, dikelilingi oleh bintang-bintang di Taman Srengga, Kunti pun melakukan pemujaan. Kali ini Batara Bayu yang dipuja, sehingga terlahir seorang anak yang tampan dan kuat, yang diikuti oleh suara bergema dari surga yang mengatakan bahwa anak ini akan menjadi anak yang paling kuat dan paling menakjubkan. Anak ini bernama Bima Sena. Demikian wahyu dari Batara Bayu. Pandu sekarang sudah menjadi ayah dari 2 orang putra, tetapi ia belum puas. Ia meminta Kunti memberinya anak lagi. "Aku mohon, panggillah Batara Indra," kata Pandu. "Seorang anak yang terlahir dari Raja Surga adalah mimpiku yang akan menjadi kenyataan. Maka dari itu, ia akan menjadi kesatria yang hebat." Kemudian Kunti pun akhirnya melakukan pemujaan terhadap
Dewa Indra pada suatu malam yang indah di Taman Suterengge akhirnya terlahir seorang anak yang gagah, tampan, dan pemberani. Anak ini bernama Arjuna. Demikian suara dari surga bergetar, dan tiba-tiba Batara Indra sudah ada di depan Raja Pandu. Beliau pun berkata, "Anakku ini akan menjadi penakluk seluruh dunia. Anakmu Yudhistira akan melakukan Rajasuya dan Aswamedha Yoga dengan anakku di sampingnya. Putraku adalah setengah Wisnu. Ia adalah Narakrishna, putra dari Wasudewa dan Dewaki, yang adalah Narayana. Karena dua orang ini, bumi akan dibersihkan dari semua racun yang telah menyakitinya." Dengan kalimat terakhir, anak ini bernama Arjuna. Dewa Indra pun menghilang entah kemana. Pandu sudah menjadi ayah dari 3 orang anak, tetapi ia tetap tidak puas. Ada sebuah ketamakan yang lebih besar dari rasa cinta pada uang. Ia ingin memiliki anak yang lebih dari 3 orang. Ia pun meminta Kunti untuk memberinya anak yang lain. Dan Kunti pun tidak setuju dan berkata, "Engkau ingin sekali memiliki anak lagi? Walaupun aku setuju, sekarang dengan 3 anak yang telah terlahir, jika aku memiliki anak lagi, Dharma akan dihancurkan. Hal ini hanya diizinkan 3 kali, aku tidak akan mencoba lagi." Pandu berkata, "Engkau benar, tetapi pikirkanlah Madri. Ia tidak memiliki anak. Bisakah engkau ajarkan padanya mantra yang membantunya untuk mendapatkan anak?" Terdiam sejenak, kemudian Kunti pun memahami keinginan sang raja, dan ia pun setuju untuk mengajarkan mantra itu kepada Madri. Dewi Madri kemudian memanggil Batara Aswini Kumara, yaitu Dewa Kembar. Mereka pun memberinya 2 anak yang tampan dan lebih tampan dari ketiga putra Kunti. Suara dari surga berkata, "Anak ini akan menjadi pemuda yang paling tampan di seluruh dunia. Mereka akan termasyhur karena sifatnya yang baik, pengabdiannya, keberaniannya, dan kebijaksanaannya." Putra Madri bernama Nakula dan Sahadewa. Akhirnya keinginan Pandu memiliki 5 orang anak dengan masing-masing kekuatan yang terpadu menjadi kenyataan. Anak ini kemudian dikenal dengan nama Pandawa
yang terdiri dari Yudhistira, Bimasena, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Pada hari yang sama ketika Bima lahir, anak Gandhari yang tertua lahir. Ia terlahir pada malam hari dan bernama Duryodhana. Drestarsasta sangat senang. Kemudian ia memanggil Widura untuk menghadapnya dan berkata, "Aku mendengar bahwa Pandu telah memiliki seorang putra. Ia setahun lebih tua dari anakku. Aku takut ia yang lebih tua dan dialah yang akan menjadi pewaris tahta Kaurawa. Apakah menurutmu tebakanku benar?" Aku juga berpikir hal yang lain. Pada saat anakku lahir, beberapa pertanda buruk telah muncul. Setelah kelahiran Duryodhana dan 100 orang adiknya, Drestarsasta sudah sering menerima firasat-firasat buruk. Bahkan dia sudah sempat bercerita kepada Widura dan diberikan saran kalau memang firasat buruk itu benar, apakah tidak mungkin kita mengorbankan satu orang putra untuk menyelamatkan negara. Tetapi saran Widura diabaikan begitu saja oleh Drestarsasta karena saking senangnya menjadi ayah dari 100 orang putra dan 1 orang putri. Baiklah rekan-rekan dan sahabat Kubal Bolang, itu tadi yang dapat kami ceritakan tentang kelahiran Pandawa dan Duryodhana. Kurang lebih saya mohon maaf, saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi Santi Om. Jumpa lagi dalam episode ke-10 yang berjudul Kematian Pandu.